Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Fahriza Burhanuddin. Saya adalah seorang guru kelas yang mengajar di sekolah dasar. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai 11 jenis-jenis anak yang cerdas. Siapa saja mereka? Simak baik-baik ya. Jenis kecerdasan pertama adalah anak yang pandai matematika. Ya, anak yang pandai berhitung, kemudian pandai dalam mengerjakan sains, pandai dalam mengerjakan sejarah, pandai dalam mengerjakan bahasa Indonesia, PPKN, dan umumnya mereka pandai dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru di kelasnya. Di dunia ini, banyak sekali manusia-manusia yang cerdas dalam hal ini. Semisal saya ambil contoh adalah Albert Einstein, kemudian Newton, kemudian Stephen Hawking, kemudian di Indonesia sendiri ada B.J. Habibie yang merancang pesawat terbang. Semua itu adalah manusia-manusia yang cerdas. Jenis kecerdasan yang kedua adalah anak yang pandai dalam bercerita. Nah, anak ini dia adalah pandai mendongeng di depan kelas kepada teman-temannya, semisalkan mendongeng mengenai Jaka Tingkir, atau kisah Cinderella, atau kisah Timun Emas, atau anak-anak yang suka berpidato, anak-anak yang berani berpidato, misal mengenai masalah Hari Pahlawan, Hari Proklamasi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini berpeluang menjadi misal MC, host, bahkan presenter TV. Di dunia ini banyak sekali manusia-manusia yang pandai dalam bercerita, pandai dalam berkata-kata. Semisal saja Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno, yang mana terkenal dengan pidatonya yang berapi-api, menggelegar. Kemudian ada contoh lagi seorang tokoh agama, semisal ulama atau dai, yang mana mereka pandai dalam berceramah di depan banyak orang, berceramah di depan banyak jamaah mereka. Nah, manusia-manusia jenis ini adalah manusia-manusia yang cerdas. Jenis kecerdasan yang ketiga adalah cerdas dalam menulis. Nah, anak-anak ini pandai dalam menulis semisal puisi, pantun, kemudian karangan, dongeng, kemudian bahkan pandai dalam menulis novel. Nah, jika ada anak kriteria ini, maka termasuk anak-anak yang cerdas. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang pandai dalam menulis. Semisal saja Anda tahu Andrea Hirata, dia adalah seorang penulis novel Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, dan masih banyak lagi karangan-karangan dia. Dan kisahnya sudah difilmkan dalam film nasional. Ada juga Anda tahu J.K. Rowling. Dia adalah seorang penulis novel Harry Potter yang mana kisahnya sudah difilmkan secara internasional. Nah, manusia-manusia ini adalah manusia-manusia yang cerdas. Nah, jenis kecerdasan keempat adalah kecerdasan bernyanyi. Nah, anak jenis ini adalah anak yang pandai bernyanyi, memiliki suara yang bagus, suaranya merdu, dan anak yang memiliki suara emas. Atau bahkan anak yang sudah bisa menciptakan lagu sendiri, siapa tahu gitu. Selain itu, anak-anak jenis ini adalah anak-anak yang pandai dalam memainkan alat musik seperti gitar, seruling, drum, piano, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan dalam bidang musik. Contohnya banyak sekali penyanyi-penyanyi atau musisi yang memiliki bakat seperti ini. Misal ada Haji Roma Irama, ada Melly Goeslaw, ada Nisa Sibian, ada contohnya band, ada Dewa, Sheila on 7, kemudian The Queen, The Beatles, dan lain sebagainya. Anda lebih tahu daripada saya tentang ini. Jenis kecerdasan yang kelima adalah anak-anak yang pandai dalam semisal menggambar, melukis. Gambarnya, lukisannya bagus. Kemudian anak-anak yang lihai dalam membuat prakarya dari barang-barang bekas, misal. Kemudian
membuat sebuah ukiran, membuat sebuah pernak-pernik perhiasan, kemudian anak yang mungkin bisa acting. Nah, jenis-jenis anak ini adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan dalam bidang seni. Tidak menutup kemungkinan jika dikembangkan bakatnya, maka anak ini bisa menjadi seorang seniman yang besar. Contohnya saja ada Pablo Picasso, ada Leonardo da Vinci, ada Sujiwo Tejo, dan bintang film, dan masih banyak seniman yang lain. Jenis kecerdasan yang keenam adalah cerdas dalam berolahraga. Nah, ini adalah calon-calon atlet jika dikembangkan dari kecil secara konsisten sampai dewasa. Nah, anak-anak ini semisal anak-anak yang suka bermain sepak bola, kemudian badminton, pingpong, berkuda, berenang, memanah, dan lain-lain sebagainya. Jika dikembangkan dari awal, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mewakili bangsa Indonesia ke kancah internasional. Siapa yang tidak kenal dengan Lionel Messi, Neymar, Ronaldo, Bambang Pamungkas, terus Marcus dan Kevin Sanjaya, seorang atlet badminton yang sering menjuarai event-event internasional. Nah, mereka adalah manusia-manusia yang cerdas. Jenis kecerdasan yang ketujuh adalah cerdas dalam introspeksi diri atau mengoreksi diri sendiri. Nah, anak jenis ini semisal anak yang memahami dirinya, kemudian mampu memotivasi diri. Jika kecerdasan ini menguasai diri anak, maka anak ini termasuk anak-anak yang bijaksana, kemudian mampu mengontrol emosi, mampu mengontrol perilakunya, kemudian anak ini mampu membuat sebuah keputusan. Biasanya ada kan di kelas-kelas itu seorang anak yang dia bijaksana dan dia karakteristiknya berjiwa pemimpin. Jenis kecerdasan yang ke-8 adalah cerdas dalam bergaul. Ciri-cirinya adalah anak ini memiliki banyak teman dan dia mudah berinteraksi dengan teman yang lain dan mampu bekerja sama. Dan anak ini perasaannya sensitif peka. Nah, ketika besar ini sangat cocok menjadi seorang motivator atau psikolog. Jenis kecerdasan yang ke-9 adalah anak-anak yang memiliki jiwa petualang. Nah, anak-anak ini memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap tempat-tempat tertentu sehingga dia mendatanginya untuk memuaskan rasa keingintahuannya. Mereka suka mengeksplor gunung, hutan-hutan untuk mengetahui pemandangan di sana, untuk mengetahui tumbuhan, untuk mengetahui hewan-hewan yang ada di sana. Atau anak-anak yang suka berpetualang di danau, rawa-rawa, sungai, sawah untuk mencari hewan-hewan tertentu, semisal ada ikan, ada burung, ada reptil, kemudian dibawanya pulang. Nah, ini termasuk jenis kecerdasan naturalis. Anak-anak ini berbakat untuk menjadi seorang ahli biologi. Nah, banyak sekali ahli-ahli biologi terkenal di dunia ini yang Anda bisa cari atau searching di internet. Jenis kecerdasan yang ke-10 adalah anak-anak yang memiliki hobi memelihara hewan. Semisal ada kucing, ada anjing bagi yang non-muslim, ada hamster, ada kelinci, ada kura-kura, dan lain sebagainya. Hobi ini dapat mendatangkan keuntungan jika hewan-hewan peliharaannya itu dikembangbiakkan menjadi banyak, kemudian dijual. Jenis kecerdasan yang terakhir adalah anak-anak yang rajin beribadah. Ya, contohnya anak-anak yang rajin sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah, kemudian rajin puasa, rajin membaca Al-Quran, rajin berdoa, dan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh agama. Nah, kecerdasan ini disebut juga kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan di mana manusia mempertanyakan hidup ini. Untuk apa kita semuanya hidup? Dan mereka menggunakan kesadaran itu untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Nah, itu semuanya adalah jenis-jenis kecerdasan anak yang harus kita ketahui, kita hormati, dan kita dukung untuk kebaikan putra-putri kita bersama. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Guru.